Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kedua ini kita bakal bahas ikatan kimia ya. Jadi langsung aja, ini materinya lumayan banyak. Jadi mungkin buat pertama-tama aku mau review sedikit kali ya. Jadi ikatan kimia ini tuh masih berhubungan banget sebenarnya sama yang bab sebelumnya. Terus kalau misalnya kemarin itu kita kan ngomongin tentang atom ya, perkembangan atom, terus kita ngomongin tentang golongan, terus kita ngomongin tentang periode. Nah, di sini juga masih kepake banget tuh. Jadi kan atom itu kan terdiri dari proton, elektron, neutron gitu kan. Nah, di sini tuh kepake banget nih elektronnya nih, semua ini bakal berhubungan sama elektron. Nah, terus dari yang kita nentuin golongan sama periode. Nah, kemarin kan kita udah nentuin ya kalau misalnya golongan itu adalah elektron valensi terluar dari suatu atom gitu ya. Jadi di kulit terluarnya atom ada elektron, nah itulah elektron valensi ya kan. Nah, terus golongan itu kan beragam banget kan, ada 1A sampai ada 8A, bahkan ada golongan B juga gitu kan. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini nih, wait sebentar ya, ada yang masuk nih kayaknya. Oke, nah ilmuwan-ilmuwan ini, jadi ada Lewis, ada Langmuir, ada Kossel, itu mereka nemuin gitu ya fakta kalau misalnya gas mulia ini suka membentuk senyawa gitu. Nah, gas mulia ini kan gas di golongan 8A gitu ya. Nah, berarti mereka nyimpulin nih, oh karena dia sukar membentuk senyawa, berarti terbukti nih kalau gas mulia itu punya elektron yang stabil. Dan emang kan golongan itu kan berdasarkan elektron terluarnya kan. Kalau misalnya dia 8A, berarti elektron terluarnya 8. Nah, dari situ berarti itu mereka kayak semacam nentuin gitu. Oke, berarti 8 itu tuh kaidah yang tepat buat nentuin elektron gitu. Dibilang udah stabil kalau misalnya di kulit elektronnya itu udah ada 8 gitu. Dan setelah mereka cari tahu lagi di golongan-golongan lainnya, ternyata di golongan lainnya itu nggak kayak gas mulia. Gas semuanya tuh punya 8 elektron. Dan artinya nggak semuanya juga adalah stabil gitu kan, elektron yang stabil. Nah, tapi mereka itu punya sifat. Jadi selain yang 8A itu, walaupun mereka nggak stabil, mereka punya sifat untuk mencapai kestabilannya. Nah, inilah konsep dari ikatan kimia sebenarnya. Ikatan kimia itu adalah ikatan antar atom-atom gitu kan. Nih, ikatan kimia itu gaya yang mengikat dua atom. Nah, tujuannya apa sih mereka berikatan? Untuk memenuhi itu tadi, untuk memenuhi kaidah gas mulia. Intinya mereka ingin stabil, dan untuk stabil itu ya mereka bekerja sama lah gitu untuk bisa mencapai kestabilan. Itu gampangnya buat ikatan kimia. Nah, terus kalau misalnya kita bicara dari golongan tadi ya, ada golongan 1 sampai 8 gitu. Oh ya, BTW juga ini ada pengecualian, tapi nanti aja deh. Ini dulu deh. Jadi kan golongan itu udah 1 sampai 8 ya. Nah, terus di sini nih ada nih. Aku gedein lagi deh. Gini, kalau golongan 1 kan pasti elektron valensinya 1 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya elektron valensi 1 sampai 3, berarti ya di bawah 4 berarti 1 sampai 3, berarti dia adalah golongan 1, golongan 2, dan golongan 3, dia itu punya sifat cenderung melepaskan elektron gitu. Karena ya lebih gampang untuk dia melepaskan elektron daripada dia narik elektron kayak gitu. Nah, karena dia melepaskan elektron berarti dia akan membentuk ion positif. Contohnya tuh kayak gini nih. Misalnya Al nih, Al ini kan dia ada 3 nih. Di sini 3 nih berarti elektron valensinya. Nah, dia tuh akan cenderung melepas elektron, makanya dia jadi 2 sama 8 aja gitu, menuju ke stabilannya. Si Al3+ ini adalah bentuk yang paling stabil dari Al yang tadinya punya elektron valensi 3, kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau dijadiin reaksi, reaksinya tuh kayak gini. Jadi tadinya dari Al nih, Al itu jadi 3+ dan juga jadi melepas 3E- gitu. Nah, mungkin gimana ya, biar gampang hafalnya tuh selalu ingat kalau misalnya kayak gini mungkin dia 0 gitu, 0 plus 3 menuju ke 3+, dan kita lihat dari sudut pandang si elektronnya gitu. Rata-rata emang kayak gini di sini tuh ikatan kimia tuh it's all about elektron lah intinya. Jadi dari 0+ dia jadi 3+, berarti ada elektron yang hilang gitu kan, elektronnya berkurang, makanya dia jadinya kelebihan ion positif. Maksudnya tuh kayak gitu tuh, kayak 3+ dan lain-lain. Karena ini lumayan ngecoh sih. Jadi emang harus dipahamin banget kalau misalnya dari Al ke Al3+ tuh maksudnya elektronnya yang hilang, makanya dia bisa plus kayak gitu. Nah,
Terus kalau misalnya 1, 2, 3 kan dia kecenderung melepas ya. Nah, kalau misalnya elektron valensinya itu di atas 4, berarti kayak ada 5, ada 6, ada 7, dia cenderung untuk nangkep elektron. Nah, karena dia nangkep elektron, berarti dia kelebihan ion negatif dong, ya kan? Nah, ini juga contohnya nih. Contohnya justru dia dari, kayak yang tadi ya, dari 0 nih, dari 0 plus, nah dia nerima si 3 elektron minnya. Nah, 3 elektron minnya diterima, akhirnya dia bermuatan jadi min gitu. Jadi, perlu diingat kalau misalnya merubah misalnya dari AL jadi AL berapa plus ataupun ntar berapapun itu lah ya yang ada plus minusnya itu jangan ketukar-tukar karena anggap aja AL itu adalah 0 dulu nih. Terus kayak berubahnya jadi apa? Kalau jadi positif, oh berarti dia kekurangan elektron. Kalau jadi negatif, oh berarti dia kelebihan elektron. Kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya dia di tengah-tengah ya kan? Gas mulia kan 8 ya. Valensinya gimana kalau misalnya dia 4? Nah, kalau 4 juga ada aturannya. Jadi di golongan 4 itu kan ada C, SI, G, SN, PB gitu ya. Kemarin itu apa ya nama singkatannya ya? Gak tau lah ya, aku juga lupa. Nah, terus kalau kayak gini, ini ada aturannya kalau C, SI, dan G itu dia akan ngikut ke aturan yang ini, elektron valensinya di atas 4. Sedangkan yang SN dan PB dia akan ngikut ke yang kiri ini, yang elektron valensinya kurang dari 4. Kayak gitu sih aturannya yang perlu dipahami nih. Jadi sekarang kita tahu semua golongan itu sebenarnya bisa mencapai kestabilannya dengan aturan ini, kayak gitu. Nah, cuman ada juga aturannya yang ini pengecualian oktet. Oktet itu tadi loh, oktet itu yang kalau misalnya dia tuh buat stabil, dia biasanya harus ngebentuk 8 nih maksimal di kulitnya, kayak gitu. Itu adalah oktet. Biasanya juga ada duplet ya. Duplet itu kalau misalnya dia butuh 2 gitu, dia butuh maksimal kulitnya itu 2 elektron aja gitu. Nah, pengecualiannya itu yang pertama adalah BE, B sama AL. Kenapa? Karena setahu aku ya, kan oktet tuh 8 ya, harusnya 8 elektronnya. Nah, terus kalau misalnya B itu tuh dia maksimal 6, terus kalau B itu maksimal 4, ini 6, 4, kayak gitu. Jadi ini emang pengecualian. Kalau AL, aku nggak tahu sih, kayak 3 atau berapa gitu. Coba ntar dicek lagi, tapi kurang tahu juga. Nah, itu dia pengecualian, karena emang pada dasarnya udah kayak gitu. Jadi, ini termasuk resmi gitu, pengecualian oktet yang resmi juga. Nah, terus ada juga yang senyawa yang elektron valensinya tuh ganjil. Contohnya tuh kayak NO2 ini. Dan juga ada senyawa oktet yang berkembang. Ada PC5, SF6 gitu. Jadi kalau ketemu ini nanti misalnya kita ngegambar struktur Lewisnya juga gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya loh kok mereka beda gitu. Karena emang ini pengecualian kayak gitu. Oke, aku lanjut ke PPT dulu. Selanjutnya tadi ya udah ada definisi dari ikatan kimia. Jadi semakin kuat ikatan kimia maka makin stabil gitu. Nah, makin lemah ikatan kimianya maka makin stabil. Jadi tadi yang paling stabil adalah ikatan kimia di gas mulia gitu ya. Makanya dia makin kuat dan makin stabil, jadi makin susah gitu untuk istilahnya terurai gitu. Nah, terus ikatan kimia itu dibagi jadi 2, seperti yang mungkin kalian pernah dengar juga, ionik sama kovalen gitu. Nah, gampangnya kalau si ionik ini adalah syarat utamanya dia itu logam sama non logam gitu. Kenapa kayak gitu? Karena logam itu misalnya logam contohnya Na ya. Logam itu punya kecenderungan untuk ngelepasin elektron biar dia mencapai kestabilannya. Dan si F itu dia punya kecenderungan untuk narik elektron supaya dia mencapai kestabilannya. Nah, ikatan ionik ini ibaratnya ya kalau mau bayanginnya kayak kehidupan sehari-hari ini kayak Na tuh udah nggak butuh sesuatu, terus Na tuh akhirnya ngasihin sesuatunya ke F karena si F butuh kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi kayak ngasih hadiah ke orang lah gitu. Ikatan ionik itu kayak gitu contohnya. Nah, terus ya kayak gini ya contoh reaksinya yang ini. Nah, terus ini kalau mau dijabarin juga kayak gini. Ntar kita bakal lebih fokus ke arah sini sih. Nah, di sini anaknya nggak usah pakai konfigurasi yang kayak kemana itu loh, yang 1S2, 2S2 gitu-gitu. Cukup pakai yang 28, 18, dan sebagainya macamnya. Kalau di sini maksudnya berarti 11Na misalnya ya, berarti 2, 8, terus ada 1. Berarti kan untuk mencapai kestabilannya dia harus ngelepas 1 dong, karena ya kestabilannya biar dia 8. Nah, kalau yang ini dia harus narik 1 ya kan. Berarti yang satu lepas yang satu nangkep akhirnya jadilah seperti ini gitu.
jadilah kayak gini ntar reaksinya gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja penulisannya. Nah terus ada contoh lagi juga, misalnya Na-nya sama, ya misalnya 11 Na mau dipasangin sama 8O. Kita tahu tadi Na itu 281 dan si O itu adalah 2 sama 6 kan. Nah artinya yang ini dia lepas 1 elektron, yang ini dia harus narik 2 gitu kan, tapi bentar, narik 2 elektron. Oke, nah dari sini berarti yang kalau kayak gini berarti Na-nya kan cuma ngelepas 1, sedangkan butuhnya 2. Nah kalau kayak gini bisa banget si Na-nya ini dikaliin 2. Kayak gitu. Nah nanti hasilnya berarti Na itu ada 2 nih, berarti misalnya ini struktur Lewisnya, Na-nya tuh ada 1, ini adalah Na yang kedua. Dikasihinlah ke si O. Gitu ya, itu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitulah ya. Nah terus ntar reaksinya tuh jadi, yang Na-nya ini kan tadi Na ya. Na dia ngelepasin 2, berarti jadinya dikali 2 gitu. Kayak kita bikin kayak biasa dulu deh, Na jadi Na plus tambah E min, terus yang O-nya juga berarti O ditambah 2E min, O 2 min gitu kan. Nah terus yang ininya dikaliin 2. Karena ini dikaliin 2 berarti semuanya 2 ya. 2 Na, 2 ini, 2 ini gitu. Nah hasil akhirnya kita bisa kayak coret-coret gitu kan. Jadilah ntar kita dapat si gini ya, jadinya O ditambah kayak gini, ininya coret sama ini coret, O ditambah 2Na bakalan jadi 2Na plus tambah O2 min. Nah ini bisa ditulis juga kayak gini kan, Na 2O gitu. Nah sampai sini ada yang masih bingung nggak nih sama reaksinya? Kenapa bisa gitu misalnya? Kurang lebih kayak gini ya. Oh, Martin raise hand. Kenapa Martin? Kak, mau tanya kalau misalnya unsur-unsur yang kalau dia unsur-unsurnya punya perbedaan keelektronegatifan tuh kayak tidak beda jauh begitu tuh Kak. Apa gimana kalau elektronegatif? Kalau misalkan perbedaan keelektronegatifan unsur-unsurnya itu nggak beda jauh gitu. Oh, kalau nggak beda jauh, Itu nanti reaksinya gimana atau gimana? Iya maksudnya. Oh, oke. Kalau elektronegatifnya nggak jauh, itu dia masuknya nggak ke sini sih, nggak ke ikatan ion gitu. Nanti di ikatan kovalen. Soalnya emang ikatan ion salah satu ciri-cirinya, ikatan ion adalah keelektronegatifannya cukup besar nih gitu. Jadi ntar kalau ada juga emang ada yang keelektronegatifannya nggak besar, itu nanti ada di ikatan kovalen kayak gitu sih. Jadi kalau ikatan ini kan emang logam sama non logam ya, jadi otomatis kayak besar gitu perbedaan keelektronegatifannya. Nah nanti bakal dibahas dulu deh di ikatan kovalen. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke ikatan kovalen nih. Di ikatan ion tuh kayak gitu. Kalau ikatan kovalen ada beda nih sama ikatan ion. Kalau misalnya ikatan kovalen, tadi kan syaratnya adalah dia itu non logam sama non logam. Jadi dari non logam dan non logam ini mereka berikatan, dan seperti yang kita tahu gitu ya, kalau yang
tadi itu kan Na itu logam, terus O itu non logam. Nah, Na itu biasanya dia ngelepas elektron dan logam itu butuh elektron. Nah, kalau dua-duanya non logam, berarti otomatis dua-duanya butuh elektron gitu. Jadi mereka sama-sama butuh elektron. Dan karena itu makanya mereka berbagi gitu. Karena mereka sama-sama butuh, akhirnya mereka make elektronnya itu bersamaan gitu. Nah, sampai sini bisa dibedain ya ikatan ion. Ikatan ion itu tadi yang kalau misalnya ngasih, syaratnya ngasih apa? Yang satu logam, satu non logam. Kalau kovalen, kalau dua-duanya non logam, ya udah mereka sharing aja, intinya kayak gitu. Nah, di ikatan kovalen ini mereka akan tertarik juga nih pada pasangan elektron yang sama. Nah, ciri-cirinya tuh ada ya gak simetris, terus ada sisi kayak ini salah, sorry, ini bukan sisi kayak elektronegatifnya besar ya. Ini justru kecil, bukan besar. Kalau yang besar itu yang tadi gitu. Mereka kecil karena masih sama-sama non logam gitu loh. Jadi jarak di tabel periodiknya tuh nggak terlalu jauh. Nah, oh ya, kalau kalian bingung, yang logam tuh yang mana aja, non logam itu yang mana aja, ada di sini sih. Jadi yang logam itu biasanya tuh golongan 1 sampai 3A. Oh, ini pasti sih, golongan 1 sampai 3A, kecuali atom H, dan di golongan 4A itu ada Sn sama Pb nih. Dan juga golongan B itu biasanya dia adalah logam gitu. Iya, dan yang non logam tuh lebih dikit gitu. Yang non logam tuh di golongan 4A sampai golongan 7A gitu. Yang mereka adalah non logam nih. Jadi perlu diingat. Nah, berarti yang kita mainin di ikatan kovalen ini adalah si ini aja nih, si non logam ini di sekitaran golongan 4A sampai 7A. Itu ada C, ada N, O, F, P, S, Cl gitu, Wr, I, Se dan semacamnya. Kecuali 8A ya, karena 8A udah gas mulia, mereka tuh udah stabil. Nah, ikatan kovalen itu juga dibedain jadi beberapa nih. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Nah, berarti maksudnya tunggal tuh sebenarnya pemakaiannya itu bareng-bareng, maksudnya satu aja gitu, satu. Dari masing-masing pihak tuh cuma ada satu gitu elektron yang dipakai bareng-bareng kayak gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gini. Misalnya H2O ya. Berarti 1H itu kita pecah dulu, berarti dia jadi 1, terus yang 8O dipecah juga nih jadi 2 sama 6. Nah, yang pertama ini dia nangkep elektron, nangkep 1 elektron, yang kedua juga perlu 2 elektron. Nah, kalau kovalen bakal nemuin kayak gini gitu. Nangkep, sama-sama nangkep kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita bikin reaksinya gitu ya, Lewisnya, misalnya yang H itu makainya yang ini ya, yang X gitu ya. Nah, terus yang O ini juga makainya, kalau yang O makainya yang ini nih. Ini saya titik, cuman jadi kayak garis ya. Intinya gitu, berarti di sini kita tulis O valensinya berapa, di sini 6, terus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus yang H itu 1 kan. Nah, tapi karena yang ininya kayak kita samain gitu loh, di sini kan dia punya 2, berarti yang ini dikaliin sama 2, nah berarti hanya tuh ada 2. Nah, makanya terbentuklah kayak gini. Nah, dari kayak gini kita bisa cari nih biasanya PI-nya berapa. PI itu pasangan elektron yang terikat ya, kalau PB itu yang bebas. PI-nya itu berarti di sini ada yang terikat itu kan 2 ya. Ini tuh sebenarnya jadi gini guys. 0 H kayak gini. Nah, berarti di sini ada 2 PI, nah PEB-nya tuh yang kayak gini. Ini PEB nih. Ya, berarti PEB-nya juga ada 2. Nah, bisa ditentuin kayak gininya. Kayak gitu. Nah, terus juga ada ikatan kovalen yang rangkap. Nah, rangkap ini nih misalnya ya, bentar, rangkap itu kayak, tuh dia rangkap 2 deh, tahu aku. Wait, reaksinya tuh ntar bakalan jadi kayak gini. Dan itu sebenarnya tuh awal mulanya tuh gimana ya? Logisnya tuh kan gini ya. 1, 2, 3, 4. Kan O itu ada 6 nih. O itu 6 kan elektron valensinya. Nah, harusnya tuh kayak gini kan. Nah, terus kenapa jadi kayak gini? Karena di sini masih ada nih, ini bisa ngiket
ini juga bisa pindah ke sini. Nah, makanya ya udah sekalian aja dipindahin. Nah, makanya dia jadinya rangkap gitu. Ini kan kalau digabungin jadi gini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang tiga kovalen rangkap 3 nih, kovalen rangkap 3 itu ada N. N sama N gitu. Mereka sama kayak tadi juga ya, kayak gitu konsepnya. Intinya dia rangkap 3. Nah, kayak gini. Kayak gini. Jadi ini paling sering keluar juga sih, kayak H itu rangkap 1, O itu rangkap 2, N itu rangkap 3. Nah, terus terus ada juga yang ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau misalnya koordinasi gini, maksudnya mereka tuh kayak berbagi gitu loh. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya SO3 ya. Aku mau contohin SO3 deh. SO3 itu kita punya S. S itu elektron valensinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus kita punya O. O itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini mereka ngegabung. Jadi kayak gini. Ini ngegabung dulu nih. Enggak. Gini maksudnya ya. Ya, intinya kayak gini sih. Jadi kayak dipakai bareng-bareng gitu. Jatuhnya ini dapat 8, yang ini juga dapat 8. Tapi jatuhnya itu masing-masing kan. Cuman dipindahin aja nih, ini letaknya jadi ke sini, yang ini letaknya jadi ke sini, terus digabung jadi kayak gitu. Ya, ini tuh koordinasinya kayak gini. Oh, itu masih SO ya. Terus udah gitu, masukin lagi baru si O-nya. Ini kan masih SO. Di sini kita punya SO3 nih, berarti masih ada 2 SO lagi dong. Nah, habis dari sini, berarti ini ada O, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 O-nya. Kayak gini, kita gabungin lagi ke yang tadi nih, ke yang ini yang udah jadi tadi nih. Digabungin lagi, ditambahin di sini. Satu di sebelah sini misalnya ya. Sorry. Salah guys. Jadi itu mereka gabungnya ke sini nih. Yang masih ada. Nah, kalau yang ini, kasusnya ini kovalen ya. Kovalen biasa gitu. Yang O-nya juga yang di sebelah sini tapi nggak muat. Intinya tadi dia berdekatan sama yang ini. Kayak gitu sih kalau misalnya kovalen koordinasi. Nah, terus kita lanjut dulu ya. Yang masih ini yang tadi yang masih ini juga nih, kovalen itu bisa dibedain juga jadi berdasarkan polar sama non polarnya. Ini juga cukup penting nih. Polar sama non polar. Udah. Nah, kalau polar artinya dia punya nilai elektronegativitas yang beda. Kalau polar, jadi kayak gimana ya, nilai elektronegativitas berbeda tuh yang kayak tadi gitu loh. Yang HCl dia tuh emang beda, cuman masih sama-sama non-logam ya. Jadi elektronegativitasnya beda, cuman masih sama-sama non-logam gitu. Si HCl misalnya H2O, terus apalagi HF, HI kayak gitu. Nah, dia juga polar ini punya ciri-ciri nih. Oh ya, kalau polar tadi itu elektronegativitasnya beda, kalau yang non polar itu elektronegativitasnya sama. Berarti kalau elektronegativitasnya sama, dia itu paling gampang dikenalinnya tuh biasanya kayak gini nih, H2 sama N2. Jelas kan, dia H sama H. Ya, udah pasti sama gitu, orang unsurnya juga sama, N juga sama.
N sama N2 gitu. Pokoknya semua yang ada dua-duanya itu ya pasti dia udah pasti masuknya nonpolar kayak gitu. Cuman di nonpolar juga ada kan kayak misalnya CCl4, ada SF6, ada CO2. Nah, terus ditentuinnya berdasarkan apa? Ditentuinnya itu selain elektronegativitasnya juga bisa make yang pertama PEB. Gitu. Nah, ada PEB-nya kalau misalnya yang si polar ini dia itu punya PEB, sedangkan kalau misalnya non polar dia itu nggak punya PEB. PEB ada gitu ya. PEB ada. Nah, terus ada lagi nih, dia itu bentuk molekulnya asimetris. Ada nggak di sini? Nggak ada ya perbedaannya. Di sini asimetris. Asimetris ini sebenarnya ada hubungannya juga sama PEB. Kenapa asimetris? Karena si tolakan PEB-nya itu besar, makanya ngakibatin dia itu nggak simetris kayak gitu. Kalau yang ini berarti kebalikannya, yang ini adalah simetris. Terus ada juga momen dipol. Nah, di sini dia punya momen dipol. Momen dipol. Di sini nggak ada ya berarti. Oh, udah nih yang di sini nih, bener nih. Ini. Kayak gitu. Nah, misalnya ya, jadi maksudnya momen dipol tuh kayak ini loh. Jadi kalau di fisika kalian pasti belajar kan, misalnya ini ada kaitannya fisika juga emang. Misalnya balok gitu ya, dia didorong ke satu arah. Misalnya 5 kan kalau misalnya gaya itu kan dia pasti punya vektor kan, dia punya arah kan. Jadi misalnya dia ke kanan 5 terus ke kiri 5, ya dia akan saling menghabiskan gitu kan. Ini 5 kurang 5 0 gitu. Ya kan? Nah, momen dipol tuh kayak gitu intinya. Jadi kalau yang si polar ini dia tuh punya momen dipol. Kalau punya momen dipol artinya dia punya gaya. Nah, syaratnya dia punya gaya berarti dia nggak saling menghabiskan kan. Kayak gitu. Jadi momen dipol ini karena dia tadi berhubungan juga sama yang atas, karena dia tadi asimetris, makanya dia itu punya momen dipol. Misalnya kayak aku kasih contoh apa ya, HCl deh ya. H sama Cl. Sebenarnya bisa dilihat dari nilai elektronegativitasnya aja udah beda kan. Berarti masuknya polar. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dia juga asimetris lah, ikatannya antara H sama Cl itu asimetris, dan juga karena mereka itu unsur yang berbeda, pasti yang momen dipolnya juga beda gitu loh. Jadi makanya mereka apa ya istilahnya? Mereka punya momen dipol, mereka PEB asimetris, dan yang terpenting mereka elektronegativitasnya berbeda gitu. Nah, kalau yang non-polar ini mereka nggak punya momen dipol. Artinya apa? Karena mereka saling menghabiskan. Misal H sama H nih ya. H sama H aja, mereka itu kan ibaratnya kayak gini juga gitu loh ikatannya, karena sesama H, terus ntar mereka bakal saling menghabiskan, makanya momen dipolnya itu 0. Misalnya gimana ya, gini deh. Coba yang lain gitu kan, kalau yang H atau N2 kan udah jelas banget gitu kan. Coba aku kasih contoh CH4 deh, CH4. CH, H, H, H. Gini. Nah, ini kan ibaratnya gini nih, si ikatan ini, yang H ada yang ke sini, terus dia ke sini. Yang H itu yang atas ke sini, yang bawah ke sini. Nah, ini kan kalau ditotalin menurut fisika pun sekalipun dia bakalan 0 kan, karena kayak ya ini sama-sama H, terus tolak menolak berarti 0. Ini juga H sama H, tolak menolak 0 kayak gitu. Nah, makanya maksudnya tuh momen dipolnya tuh 0 tuh kayak gini gitu. Karena yang HCl ini sebenarnya bentuknya nggak kayak gini ya, apalagi ntar dia ada PEB-nya. Bentuknya tuh bakal kayak miring-miring, bentuk-bentuk molekul gitu loh. Ntar mungkin bakal dijelasin di bentuk molekul deh. Kayak gitu. Jadi bedain polar sama non polar kayak gitu. Cuman kalau mau gampangnya aja, mostly sih hafalin aja nih non polarnya nih.
Iya, nonpolar yang ini karena emang nonpolar jumlahnya lebih dikit sih emang daripada yang polar gitu. Jadi biasanya hafalin ini kalau mau cepet. Gitu sih. Nah, terus misalnya CO2 ya. CO2 juga dia saling menghabiskan nih. Uniknya adalah si CO itu dia polar, tapi kalau CO2 dia non polar. Kenapa? Karena CO2 ntar dia bakal ngebentuk kayak gini. Salah guys. Ya bener-bener. CO2 enggak ding, CO2 tuh gini. Gini. Yap. Ntar bakal bentuk kayak gini. Jadi dia tuh abis. Saya saling menghabiskan. Pokoknya kalau dia ada yang simetris, kalau dia simetris aja ya jadilah kayak gini. Misalnya CCl4, jelaskan C, terus kayak ada Cl di luar-luarnya 4. Ya dia menghabiskan gitu. Jadi ya kadang nggak instan juga, cuman masih bisa lah. Kalau digambar dikit, ntar biasanya dia ketahuan gitu, polar apa nggak polar. Oke. Mungkin sebelum ke gaya antar molekul, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku lanjut dulu ya kalau gitu. Tanya di chat juga nggak apa-apa kok kalau mau. Terus gaya antar molekul. Nah, tadi itu kan ibaratnya masih gaya antar atom nih. Terus gaya antar atom ini biasanya dia akan ngebentuk senyawa ya kan, atom gabung atom senyawa, tingkatan lebih besar dari atom. Nah, terus pas udah jadi senyawa atau udah jadi molekul ini, mereka masih bisa berikatan sama molekul lainnya gitu. Ada beberapa ikatan nih. Nah, yang paling sering banget itu ikatan hidrogen, dan ikatan hidrogen ini juga ikatan yang paling kuat yang terjadi antara satu molekul sama molekul lainnya gitu. Karena ikatan hidrogen itu gaya tarik ya, gaya tarik yang terjadi antara atom hidrogen H sama ini NOS. Jadi kalau mau gampang ngafalinnya, dulu aku dikasih tahu gini. Double nggak boleh ya. Handphone gitu. Jadi ngafalinnya HNFO gitu kan. N lagi ya nggak apalah, N ada 2. Intinya handphone gitu. Nah, itu fix banget ikatan hidrogen. Selain ini, itu berarti dia ikatan lain nih. Nah, ikatan hidrogen ini kayak punya ciri-ciri ya dia paling kuat lah. Terus kalau misalnya dia, karena dia ikatannya paling kuat juga, ntar dia ada hubungannya sama titik didih gitu. Jadi karena dia paling kuat, titik didihnya paling tinggi, dan dia yang kayak paling susah nih dipisahin, kayak gitu. Ini ikatan hidrogen. Nah, terus ada juga ikatan-ikatan lainnya. Itu ada ikatan ion dipol, terus ada ikatan dipol-dipol, ion dipol terimbas, sama dipol-dipol terimbas. Sebenarnya apa ya, rada jarang dibahas sih gaya van der Waals ini, cuman mungkin apa dulu ya, dipol-dipol boleh deh. Jadi dipol-dipol itu, sorry, aku contohin dulu deh yang ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen itu kayak gimana. Jadi misalnya segampang ini sih, misalnya H berikatan sama si F ya. Nah, terus si F-nya ini, dia bisa ngikat lagi sama A, sama F. Nah, intinya kayak gini. Nah, di sini sebenarnya ditentuin dulu sih dipolnya yang mana. Misalnya yang ini ya, H itu kan dia cenderung positif ya, berarti dipolnya positif. Dan ini dipolnya negatif. Oh iya, dan ini ada erat juga kaitannya sama ke elektronegatifan gitu. Jadi yang dilihat dulu nih, buat nentuin minus plusnya, kutub-kutubnya, kita harus tahu dulu yang paling elektronegatif itu yang mana. Nah, kalau misalnya di sini kan F sama H, kemarin itu kan elektronegativitas itu kan makin kanan makin besar ya. Berarti F itu makin elektronegativitas, berarti dia minus gitu. Nah, sisanya itu adalah plus. Nah, berarti minus, terus dia ketemu sama plus. Di sini dia minus. Kayak gini, saling tarik-menarik antara minus sama plus. Kayak gitu. Itu buat ikatan hidrogen. Nah, terus ada dipol-dipol ya. Dipol-dipol sesama molekul polar. Tadi kan kita tahu molekul polar itu yang kayak gimana. Molekul yang nggak saling menghabiskan ya, istilahnya kayak asimetris yang nggak saling menghabiskan, yang punya momen dipol gitu kan, yang polar tuh tadi. Nah, contohnya tuh kayak gini. Maksudnya polar, sebenarnya ini juga polar ya, cuman ini kan dia ada H, ada F nih. Jadi dia masuknya ikatan hidrogen, tapi selain
itu misalnya HCl itu kan nggak masuk ke dalam kategori handphone tadi kan. Jadi Cl itu masuknya ke dipol-dipol ini, misalnya HCl, terus dia ngikat lagi nih sama H. F misalnya bisa kayak gitu. Sama molekul polar juga kan intinya gitu. Yang ini plus, gini sih biasanya nulisnya ada lingkaran. B plus, yang ini D min. Iya, kayak gitu. Nah terus misalnya apa? Terimbas, dipol terimbas itu antara yang polar sama non polar, ya udah gitu. Kalau terimbas itu dia itu biasanya gini. Terimbas ya, dia tuh H, Br. Nah, HBr ini kan termasuk yang polar. Terus dia berikatan lagi sama tadi yang non polar, misalnya apa yang sama-sama ya, misalnya O2 deh, O2. O sama O gini. Nah, seharusnya si O-nya itu tuh nggak ada polar kan. Yang namanya polar sama non polar tuh bisa mempengaruhi ini juga sih guys, kayak pengutupannya gitu lah. Kalau misalnya dia polar berarti dia jadi kayak bisa minus sama plus, tapi kalau enggak ya ya udah kan non polar ya dia kayak aslinya dia yang O ini nggak polar, tapi dia tuh terimbas sama si B-nya, BR-nya ini nih, karena BR-nya punya polar, dia kayak bisa menarik nih si O-nya ini jadi punya. Nah, makanya terimbas, maksudnya terimbas ini tuh dia bersifatnya tuh sementara gitu. Dan dia tuh lemah lah, lemah banget karena ya cuman sementara aja ikatannya. Kayak gitu sih, kayak kurang lebih. Terus ada terakhir nih gaya London. Gaya London. Kalau gaya London ini antara non polar sama non polar. Kalau tadi ini polar sama polar, dipol terimbas itu polar sama non polar. Yang gaya London ini non polar sama non polar. Terus dia itu sebenarnya nggak terimbas, tapi dia tuh dipengaruhi sama faktor lain lah. Dia bisa menghasilkan polar, kita bisa menghasilkan gaya karena ada perputaran dari elektron nih. Kayak yang di sini. Tarikan lemah dihasilkan oleh gaya London karena dipol imbasan sesaat yang terjadi akibat pergerakan elektron dalam orbital. Akhirnya bikin nggak merata, menyebabkan tidak meratanya kerapatan elektron pada atom. Nah, makanya salah satu sisinya bermuatan lebih negatif. Intinya kayak gitu sih. Ini kayaknya for information aja, karena yang paling banyak itu biasanya yang keluar yang tadi paling ya, yang polar non polaran itu lumayan sering keluar sih. Nah, terus ada latihan soal dulu nih ya. Latihan soal yang pertama, setiap unsur mampu membentuk ikatan kimia karena memiliki, jawabannya B ya, kecenderungan membentuk konfigurasi gas mulia. Ya ini benar tadi kan, tujuannya dari adanya ikatan kimia itu karena pada dasarnya dia nggak stabil, makanya dia pengen stabil. Stabil itu dalam bentuk gas mulia gitu. Makanya kenapa dia kecenderungan membentuk konfigurasi gas mulia gitu. Nah, terus buat yang nomor 2 nih, ikatan paling ionik dapat terbentuk antara. Nah, kita lihat dulu tadi ionik ini tuh ciri-cirinya apa aja. Ikatan paling ionik, kalau misalnya kita ngomongin ikatan paling ionik, berarti kan dia ikatan yang terjadi dari apa ya, antara elektron negatif yang elektron negatifnya besar sama yang elektron negatifnya tuh kecil gitu kan. Nah, dari sini berarti kita coba cari dulu nih mereka ada di golongan berapa. Misalnya yang A ya, yang A berarti kita coba cari itu dia ada di 2 dan juga 1. B ini ada di golongan 22 ya. Nomor atom tuh kemarin yang ini ya, yang kalian review yang mana sih, pokoknya yang di bagian bawah gitu, dan dia tuh yang kayak semua unsur itu beda-beda nomor atomnya, ciri khasnya gitu loh. C itu 11 berarti 2, 8, 1. Terus D ini 2, 8, 2 ya kan. Oke.
Wait, oke, kayak gini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekilas nih, yang elektronegatif paling besar kan pastinya yang paling yang gimana ya, kalau di tabel periodik ini yang paling kanan sama yang paling kiri gitu kan. Nah, di sini tapi ada dua nih, ada yang A sama E. Oh, A sama F juga bisa. Di antara yang ini ya, yang ini dan juga yang ini. Ada C sama E. Iya, benar. Nah, tapi nih kita lihat ininya dulu nih, berarti ini mainnya tabel periodik juga sih. Jadi karena ini tuh tricky ya, kita nggak bisa ngelihat dari sini doang. Ada yang satu tuh ada dua, yang ujungnya satu ada dua, yang ujungnya tujuh ada dua. Berarti kita tempatin dia dulu di tabel periodiknya gitu ya. Nah, kalau yang ini kan dia kulitnya tuh cuma ada berapa nih, dua ya misalnya. Berarti misalnya aku taruh A itu di sebelah sini. Nah, terus di sini ada C. Bawahnya berarti C gitu, karena dia nambah kulitnya gitu. Nah, kalau yang si E ini, sorry, satu ya, satu salah. Berarti dia di kiri, guys. Dia A. Sama C itu di sebelah sini. Nah, terus kita lihat E itu di sebelah sini. Dan F itu di sebelah sini. Kayak gini kan. Nah, terus ini kan keelektronegatifan itu makin kanan makin besar. Dan makin bawah itu makin kecil ya. Nah, berarti kalau yang paling ionik banget, kita harus cari dia yang paling kecil banget sama yang kayak paling, berarti kan yang di sebelah sini sama yang di sebelah sini gitu loh. Karena paling kecil banget kan berarti yang di kiri bawah, paling besar banget berarti yang di kanan atas gitu. Nah, yang di kiri bawah itu adalah C, yang di kanan atas itu adalah E. Nah, makanya jawabannya C dengan E. Kayak gitu. Ini tricky banget ya pertanyaannya. Kayak gitu. Nah, terus ada nomor 3 nih ya, kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion. Nah, kalau kayak gini mungkin kita sistemnya eliminasi dulu kali ya. Kita bakal eliminasi dulu tadi berikatan ion. Terus kalau yang ikatannya itu kayak non logam sama non logam nih bisa dicoret kan, soalnya kan ion itu kita butuhnya yang non logam sama logam kan, jadi banyak nih bisa dicoret. Misalnya kita lihat NH3 coba. Kalau kita lihat NH3 itu juga dia kovalen. Ini kovalen, yang ini juga kovalen, ini kovalen nonpolar nih. Terus H2O. H2O juga masuknya ke kovalen. Nah, berarti ini kayak, nah terus CH4 juga sama, dia itu tadi kovalen ya, kovalen koordinasi bahkan. Terus NaCl nih, NaCl masih bisa ya, NaCl bener nih, bener ion. Terus CaCl2. CaCl2 juga masih bener nih, Ca-nya itu adalah logam, Cl-nya itu non logam, berarti ini bener 2. Nah, terus di bawahnya NaCl bener, HCl salah ya. Terus H2O juga salah. Nah, terus KCl juga benar. A itu termasuk logam, Cl-nya non logam. Terus ada NaI. Na dan juga I, berarti dia benar ya, Na-nya itu logam, non logam. Terus MgBr. Kalau kita lihat Mg itu 2A, beli mangga. Terus Br itu 7A, berarti dia juga benar. Nah, udah deh, kalau ini jelas banget ya, H2, Cl2, tadi itu termasuk yang non logam, jelas banget non logam lah ya kalau dilihat. Tadi juga ada dia masuknya ke yang non polar itu. Terus ada NaI ini juga sebenarnya benar. Nah, jadi yang benar semua adalah yang D. Kayak gitu. Habisin dulu apa? Tanya dulu deh, tanya jawab dulu. Ada yang mungkin masih bingung nggak nih dari 3 soal ini? Kalau nggak ada, ketik 6752. Oke, mantap.
Masih pada dengerin nih ya. Oke, kalau gitu kita next ya. Masih ada contoh soalnya juga nih. Nah, yang ini nih, mungkin ini bisa sedikit menjawab juga nih yang tadi ditanyain sama Martin ya. Ini ada tabel, tentukan jenis ikatan yang terbentuk pada molekul RBF. Nah, kalau ditanya tabel kayak gini, elektronegatifan sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama, kalau misalnya emang kita bisa lihat di tabel periodik ya silahkan aja dilihat gitu. Biar kita bisa tahu nih RBF ini non-logam atau logam non-logam gitu. Intinya kita untuk kita membedain antara dia ionik atau kovalen ya kita harus tahu dulu dia itu logam atau non-logam kayak gitu. Step pertamanya banget nih. Nah, terus selain itu ya misalnya emang kalau ini close book gitu ya nggak bisa, kita bisa lihat nih dari selisihnya. Selisihnya itu lumayan jauh nih. Kalau misalnya O sama C, dia selisihnya 1. Terus C sama F selisihnya berapa 1,5 gitu ya. Nggak ada yang jauh-jauh banget. Paling mentok 1,5 jauhnya. Kalau F ke O aja 1,5 gitu. Ini berapa? 2. Enggak 1,5 juga ya. Ya kurang lebih kayak gitu kan. Nah, terus si RB ini 0,8 sendiri. 0,8 sendiri dipasangin sama si F 4 nih. Berarti kan elektronegatifannya ini cukup besar ya. Kelihatan banget gitu, ketara banget besarnya. Dan karena itu, maka kita bisa simpulin gitu ya, kalau misalnya, oh yang satunya ini berarti ada yang logam, satunya itu adalah non-logam gitu. Jadi emang yang ion-ion non-logam itu dia emang elektronegatifannya jauh lebih besar lah ya daripada si yang logam gitu. Nah makanya dari sini bisa langsung kita tentuin kalau itu tuh ionik gitu ya. Jadi kenapa bukan kovalen? Alasannya karena ya itu tadi. Terus misalnya ya coba kita cari kovalen polar F sama C nih. F sama C mungkin bisa ya jadi kovalen polar, C sama O juga bisa. Terus misalnya O2 bisa nih jadi yang non polar gitu ya. C2 bisa jadi non polar, F2 bisa jadi non polar. Kayak gitu kalau mau tahu yang contoh kovalen polar sama non polarnya. Nah, terus hidrogen, kalau hidrogen enggak dong, karena hidrogen itu kan antar molekul. Ini kan kita kayak masih antar unsur aja nih, satu unsur jadi senyawa gitu. Kalau non logam juga enggak ya, enggak ada gitu loh ikatan non logam. Nah, terus next, interaksi dominan apakah jadi antara molekul pelarut dan terlarut pada etilen glikol dalam air. Nah, ini mungkin ini sih rada harus tahu dulu etilen glikol itu apa. Jadi tahu aku kurang tahu. Cuma etilen glikol itu rada kayak alkohol gitu dan emang ini ada kaitannya sama pelajaran yang turunan senyawa alkana gitu ya mungkin ya. Jadi alkohol itu dia juga punya ikatan hidrogen gitu. Dia bisa berikatan hidrogen. Jadi di sini ikatan hidrogen karena dia tuh gimana ya istilahnya, misalnya alkohol aja ya, basicnya alkohol itu kan dia kayak gini, CH3OH gini. Nah dia ini bisa ngikat misalnya sama H gitu, sama HO CH3 tuh bisa kayak gini contohnya sih. Jadi mungkin karena dia bisa berikatan hidrogen karena dia punya O, dia punya H gitu loh. Simpelnya kayak gitu. Jadi ethylene glycol itu alkohol ya guys. Aku kurang tahu sih alkohol, mungkin alkohol yang keberapa ya, etil itu kan 2 ya. Kalau nggak salah. Tapi kayak gitu intinya, ikatan hidrogen. Nah terus, tentukan jenis ikatan yang terbentuk pada molekul CO. Nih, CO ya. CO itu jawabannya kovalen polar. Kenapa? Karena mungkin coba C sama O dulu deh ya. C itu kan dia 6 ya, berarti dia ada 2 sama 4. Sedangkan O itu dia ada 2 sama 6 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau gambar strukturnya, berarti kan dia valensinya itu ada wait sebentar guys. Aku ini aja deh.
Iya. Intinya CO rada unik juga nih. Nggak kelihatan ya. Emang rada blur gitu sih. Jadi si CO ini tuh dia emang hasil akhirnya itu bakalan jadi rangkap 3 gitu. Oke, ini perlu dipelajari lagi di next, tapi intinya dia tuh emang cukup unik guys. Ginilah. Intinya kayak gini, dan di sini ada kayak minusnya, di sini ada plusnya gitu. Sorry banget, aku kayak kurang tahu juga nih tentang yang si cewek ini. Tapi intinya dia kayak gitu. Makanya dia kovalennya polar. Kenapa dia nggak polar? Karena mungkin udah dilihat dari si ceweknya aja ya. Ceweknya ini tuh kan nggak ada kayak unsur, nggak ada yang kayak buat dia apa ya, menghabiskan gitu loh, kayak tadi yang momen dipolnya itu loh, kayak CO itu kan udah pasti C sama O, berarti dia tuh kayak dua hal yang emang beda gitu loh, jadi mungkin sejelas itu sih gitu. Nah, kenapa nggak ionik? Karena si C sama O ini tuh mereka tuh sama-sama non logam kayak gitu. Terus coba aku cari lagi ya yang CO-nya ini, yang lebih jelasnya lagi. Nah, terus udah nih, mungkin kita bisa masuk ke bentuk geometri molekul nih. Iya, jadi di bentuk geometri molekul ini, kalau kalian tahu yang kayak bentuk misalnya segitiga panel, linear gitu-gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ada kayak rumus cepatnya. Yang ini nih pakai FSEPR terus PEB. Jadi intinya tuh stepnya tuh gimana ya? Stepnya itu kita harus tahu si elektron valensinya. Untuk misalnya nih ya, step 1 tahu elektron valensi. Aku type aja deh. Step 1. Tahu elektron valensi, terus tahu gimana ya, misalnya ikatannya gimana. Misal kayak yang tadi tuh loh, ada yang XY2 atau X2Y, misalnya C2O atau H2O gitu. Yang ikatan kayak gitu-gitunya gitu. Kalau misalnya dia ada ikatannya. Nah, terus tahu elektron valensinya, tahu ikatannya gimana, terus cari tahu PEB-nya. Cari ikatannya gimana ini supaya kita bisa tahu PEI-nya nih. Valensinya biar kita bisa tahu valensi atom pusatnya. Intinya semua ini nanti cari tahu PEB-nya nih pakai rumus yang ini. Nah, setelah udah tahu PEB-nya, ya udah sih sebenarnya udah ada PEB, udah ada PEI, kita tinggal ngafalin lah ya istilahnya. Cuman emang ini butuh ngafalin, kalau enggak pahamin sih. Intinya yang di sini untuk kita bisa nentuin bentuk geometri dari molekulnya, kita harus tahu PEB-nya sama PEI-nya. Nah, ini nggak usah dicatat karena di bawah ini aku ada nih. Ya. Ada kayak cara membentuknya gitu loh. Kalau hafalin kan kayak dari mana nih bisa kayak gini gitu kan. Nah, cuman ini aku sempat belajar juga di Zenius. Mungkin kalau misalnya kalian pakai Zenius, yang bagian ikatan kimianya gini cukup jelas sih menurut aku yang kayak gininya, daripada harus ngafalin, at least tahu dasarnya atau kayak bisa diingat-ingat aja pola dasarnya. Jadi kayak gini ya. Jadi pasangan elektron ini tuh terdiri dari PEB ditambah sama PEI. Itu pasangan elektron. Minimal banget dia tuh punya 2. Dan setahu aku paling besar itu 6 gitu. Jadi rentangnya itu PEB tambah PEI itu di antara 2 sampai 6. Ini bentuk dasarnya nih, PE-nya aja. Nah, terus ntar mereka ini akan berkembang menjadi bentuk lain istilahnya ya, kalau misalnya ada PEB. Oke, Mariam lagi maghrib ya. Oke, nah terus
Jadi ini tuh bentuk dasarnya ya. Sebenarnya kalian cuma perlu ngafalin yang ini nih. Ini boleh banget dicatat bentuk dasarnya, digambar ya. Nah terus dari sini misalnya bentuk dasar ini kan mereka masih PEB-nya tuh nggak ada. Ini kalau misalnya dia nggak punya PEB sama sekali, itu bentuknya kayak gini ya. Maksudnya ini ntar berikatan nih, misalnya di sini X misalnya ya. Taruhlah semua ini X gitu ya misalnya. Nah terus ntar mereka akan punya bentuk yang berbeda kalau misalnya ada PEB. Nah, PE-nya ini kan istilahnya dia belum punya PEB kan. Nah, kalau misalnya dia ada PEB 1 gimana? Kalau linear ini dia nggak bisa. Jadi linear tuh udah mentok gitu loh. Linear tuh 2 itu udah mentok. Jadi cuman mulainya tuh dari si 3 ini. Kalau misalnya dia ada PEB pasangan elektron bebas, berarti kan dia nggak punya ikatan kayak gini kan, nggak punya ikatan. Nah, makanya pertama-tama ilangin ikatan yang di sebelah atasnya nih. Ikatan yang di atas kita jadiin elektron bebasnya. Nah, kebentuklah bentuk kayak gini. Dan ini adalah segitiga datar. Wait. Sorry, ini adalah huruf V maksudnya, segitiga datar yang atas ya. Huruf V gitu. Nah, jadi ilangin atasnya dia berubah jadi huruf V gitu, kalau ada PEB 1. Nah, terus udah tuh 3 mentok ya. 3 mentok di PEB-nya tuh 1 gitu. Jadi emang aturannya gitu sih gitu. Jadi kayak PEB-nya 1 buat yang ini, kalau yang 2 itu PEB-nya nggak ada. Pasti kayak gitu. Terus yang tetahedral ini yang 4 nih. Yang 4 ini kalau dia diturunin, dia juga sama, dia diilangin dulu. Misalnya dia muncul PEB 1 nih, ilangin dari atasnya dulu. Berarti atasnya hilang, kita punya yang ini kan. 1, 2, 3. Ini tetap nih. Nah, ini namanya adalah segitiga piramid. Gitu. Segitiga piramid. Nah, terus dia masih bisa nih kalau misalnya PEB-nya 2. Kalau dia PEB-nya 2 gimana? Kalau dia PEB-nya 2, yang dihilangin adalah yang kanannya nih. Jadi dari 1 tadi di atas, karena PEB-nya 2, ikatannya 1 dihilangin, yang sebelah sini. Ntar ini gini, sama gini. Dan ini bentuk apa nih? Ini sama kayak yang PEB 1 ini nih. Bentuknya jadi huruf P. Gitu. Nah, udah jadi nih. Udah nih maksimal banget 2 ya. Maksimal tuh 2. Jadi udah kayak gini. Berarti ini sebenarnya bisa disimpulin kalau PEI itu tuh sebenarnya 2 ya. PEI itu 2. Kayak maksimalnya banget gitu. Soalnya yang di sini kan dia 2, terus udah gitu dia nggak bisa ada PEB lagi karena dia 2-nya udah kepakai buat PEI gitu kan. Yang di sini juga sama kan. Ini 3, terus ini maksimal banget PEB-nya 1 biar PEI-nya tuh masih 2. Terus yang tetrahedral juga gitu, PEI-nya 2. Makanya dia cuma bisa nyampe PEB-nya 2 gitu. Jadi buat patokan aja mungkin ya PEI itu mungkin harus 2 kayak gitu. Nah, udah jadi nih. Jadi kita tinggal ngapain aja nih dari yang kalau yang ini, yang ketiga ini nih. Kalau PB-nya 1 ilanginnya dari atas, terus yang keempat ini berarti dari kanan dulu. Nah, kalau yang kelima gimana? Kalau yang kelima, dia emang cukup unik. Dia kan ada sayapnya nih satu lagi nih ya. Jadi kita ilanginnya dari situ dulu gitu. Dia dari sini, ilangin si sayap sininya. Ini masih ada nih yang ke atas. Ini gitu ya. Nah, begitu dihilangin, dia jadi bentuk tetrahedral. Gitu. Atau bidang 4, bisa dibilang bidang 4. Oh, tetrahedralnya terdistorsi ya. Tetrahedral terdistorsi, hati-hati. Atau tak sempurna lah gitu istilahnya. Atau bisa dibilang juga, ada yang bilang juga ini bidang 4. Nah, sebenarnya itu bisa dibayangin gitu loh. Kalau huruf V itu beneran kayak huruf V kan. Nah, piramid juga dia beneran kayak piramid. Misalnya kayak dia bisa dibangun gini nih. Nih. Nah, jadi piramid kan. Kayak gitu. Jadi
Ini lebih gampang dibayangin gitu loh guys. Ini tetrahedral. Nah terus udah gitu, udah dihilangin yang sebelah lengannya nih, nanggung kan. Udah hilangin satu, lengannya sekalian hilangin lagi. Jadi kalau PEB-nya 2, dia hilangin lengan satunya lagi nih. Kanan sini, terus gini ya, gini dan gini. Dia namanya jadi apa nih? Kayak bentuk apa sih nih? Kayak bentuk T kan. Nah, makanya di sini ditulis bentuk T. Gitu. Nah, terus dia ini masih ada lagi nih. Kan tadi kan PI-nya 2. Nah, berarti dia masih ada kesempatan PEB-nya tuh 3 ya kan? Duh, nggak muat guys, tapi. Duh. Nah, bisa. Nah, di bawahnya lagi berarti bisa dihilangin lengan satunya lagi nih. Ini hilang, yang ini hilang, ini hilang. Kayak gini. Nah, ini bentuknya jadi apa? Jadi kayak yang ini kan, yang kayak 2 ini kan. Nah, dia bentuknya linear. Ya, nggak bisa lagi dia. Linear. Linear. Kayak gini. Nah, terus udah nih habis ya. Berarti tinggal si yang 6. Yang 6 tuh gimana nih? Nah, kalau yang 6 kita mulai ini dari bawah dulu baru ke atas gitu. Jadi ingatnya mungkin 3 sama 4 tuh mulai dari atas dulu. Kalau 5 tuh mulai dari lengan dulu. Kalau 6 tuh mulai dari bawah gitu. Jadi kenapa gini guys? Wait. Sumpah ya. Nah, masih nggak? Oke, masih. Oke. Yang ini ya terakhir tinggal yang 6. Yang 6 juga polanya sama, berarti kita hilangin dari bawah dulu. Ini lengannya masih ada. Nah, ini ngebentuk kayak apa sih? Ada bentuknya gitu loh. Ya nggak sih? Ini tuh kayak segi 4 piramid lah istilahnya. Kalau tadi ini piramid, tadi tuh gini guys maksudnya. Gini gitu ya kalau yang tadi. Nah, kalau ini tuh kayak segi 4 piramid gitu. Bisa dibayangin ya. Ada jadilah segi 4 piramid. Gitu. Ini namanya segi 4 piramid. Udah gitu, kurangin dari si atasnya. Tadi dari bawah, kita kurangin atasnya. Bawah, atas, terus ini. Nah, ini kayak apa nih bentuknya nih? Ini bentuknya kayak segi 4 datar aja gitu. Kayak segi 4 piramid, atasnya hilang. Berarti dia datar aja kan, gini gitu. Ya kan, nah berarti ini dia dinamain segi 4 datar. Segi 4. Sorry, biar mempercepat. Kalian tuh segi 4 aja. Cuman aku terusnya gini kali ya, segi 4 datar. Itu segi 4. Atau segi 4 planar. Sama aja. Nah, tapi kalau buat yang 6 ini kayaknya udah sih. Kayaknya kayak terakhir banget setahu aku yang di sini gitu. PEB 2. Oh, jadi ini ada PEB 3 ya. PEB 3 itu cuman buat yang 5 itu. Nah, gitu sih paling cara ngafalnya nih. Tuh, ini mau kalian lagi nyatet dulu nggak nih? Atau mau lanjut ke latihan? Bentar, Kak. Oke. Gitu sih. Ini lumayan gampang dihafalin sih.
Udah, Kak. Oke. Udah nih, yang lain gimana? Udah belum? Kalau udah selesai nyatet, tulis 1727. Kalau belum, dibalik. Kayak gimana yang lain? Oke, kalau gitu lanjut ya, lanjut ke latihan soalnya kita coba. Pakai, ini diingat ya ini ya, soalnya ntar bakal PEB, PI, ntar relate sama si itunya. Coba latihan soal ya. Duduk. Begini sih, nggak bener-bener. Nah, mungkin ini dulu deh, yang paling gampang dulu nih. Duduk. Ini ya. Senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom. Jadi di sini ada X2Y. Terus kita punya nomor atomnya yang pertama 17. Aku langsung jabarin aja, berarti 2, 8, 7. Terus yang Y-nya itu adalah 2 sama 6 ya. Nah, bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut. Oke, nah dari sini sebenarnya kita bisa langsung masukin aja ke rumusnya. Terus, oh ya, terus gini ya, misalnya ada X2Y gitu ya. Berarti kan ini kalau dijabarin misalnya ada X, X gitu ya. Nah, terus gimana cara kita tahu gitu ya, atom pusatnya itu yang mana? Soalnya kan bisa aja misalnya XY, XY kalau enggak XYY gitu misalnya. Nah, cara kita nentuin itu sebenarnya kita lihat dulu nih dari kedua ini, yang mana yang elektronegativitasnya tuh paling kecil, misalnya 7 sama 6 ya. Berarti yang 6 elektronegativitasnya lebih kecil kan, nah berarti dia atom pusat. Atom pusat. Gitu. Nah, dari sini udah kita tahu nih atom pusatnya yang mana, terus kita bisa masukin ke rumus PEB nih, yang atas ini nih. PEB sama dengan valensi atom pusat dikurang PI bagi 2. Coba salin di sini ya. PEB valensi atom pusat kurang PEI dibagi 2. Oke. Nah, terus kita udah tahu nih atom pusatnya tadi yang Y kan. Nah, karena kita udah tahu yang Y, berarti kita jadiin 6 di sini kan. Valensi atom pusatnya 6, terus dikurangin sama PEI. PEI-nya itu yang ini, guys. 2 dibagi sama 2. Nah, akhirnya dapat 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Berarti buat ini PEB-nya kita dapat 2. Nah, kita udah tahu PEB-nya itu 2, PI-nya itu 2. Ya kan? Nah, kita ceklah ke bawah, ke yang tabel tadi. Kita lihat tabel tadi. Kalau PEB-nya 2, PI-nya 2, berarti kan total PI-nya 4 ya. Jadi Kak, cari yang paling 4 ke bawah, 4 yang PEB 2 itu bentuknya apa? Huruf V kan? Nah, berarti jawabannya huruf V tadi. Ya kan? Bentuk V. Tada, bentuk V guys. Kayak gitu caranya. Udah paham ya? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin nih buat nomor 7 kali ya. Dari tadi aku udah ngerjain nih. Kayak lumayan capek nih ya. Aku mau nunjuk siapa ya. Aku mau minta tolong Nala deh. Nala. Halo Nala. Halo Kak. Halo, nah ini gimana sih Nal cara ngajarnya? Ajarin aku coba. Siapin dulu nih. Kayak gini. Kayaknya nyari itunya dulu Kak, apa namanya, yang nomornya kayak jumlah elektronnya gitu Kak, kan ada bilangan kuantumnya. Terus habis itu cari
kan kalau misalnya untuk nyari bilangan kuantum itu kan ada yang 1S2 yang kayak gitu kan Kak. Nah itu cari kayak total elektronnya gitu dulu Kak. Oh, oke. Itu gimana tuh caranya? Kan kita punya N-nya 3. Terus N-nya 3 tuh berarti kan N3, L1, M-1, sama S-setengah ya. Nah itu gimana sih cara taunya gitu? Kalau misalnya mau diubah ke bentuk yang SPD itu kan ya? Ini bentuknya jadi gimana, Nal? Halo, halo? Nggak apa kok. Nggak apa, salah. Ntar aku ajarin kalau emang lupa atau gimana. Gimana, Nal? Kalau misalnya N sama dengan 3 itu berarti kan dia letaknya di kulit ketiga. Iya, benar. Berarti 3 ya. 3. Udah gitu, kalau L-nya 1 tuh apa? Itu subkulit kan? Subkulit yang SPDF itu. Dia yang mana nih masuknya? Dia masuk yang P, Kak. Yang P ya? Oke, bener. Terus, kalau yang M-nya ini? M-nya -1. Berarti kalau P itu, dia orbitalnya gimana sih? Kotak-kotaknya tuh ada berapa deh? Kotak-kotaknya ada 3, Kak. Iya, bener-bener. Ada 3 ya? Nah, kalau misalnya di M-nya -1 tuh maksudnya apa berarti? Berarti dia ada di kotak yang pertama gitu, Kak. Oke, berarti dia ada di kotak yang pertama. Berarti kayak gini ya. Nah, terus kalau S-nya -setengah tuh berarti gimana? Berarti dia full gitu, Kak. Jadi dia arahnya ke bawah. Jadi semuanya itu keisi, tapi yang keisi double tuh cuma di kotak pertama. Oh, oke. Gini ya. Double, terus satunya yang lainnya isi 1 gini ya. Nah, berarti kalau di sini total elektronnya berapa nih? 4, Kak. Iya, berarti 3P-nya 3P? 3P4. Iya, 3P4. Nah, 3P4 nih, kalau kita lihat 3P4, berarti dia elektron valensinya berapa nih? 2, 10, 16, Kak. Gimana? 2? Jadinya 16. Soalnya kan 1S2 itu berarti 2S2 itu berarti jadinya 4. 2P6 berarti jadinya 10. 3S2 jadinya 12. 3P4 itu jadinya 16. Oke, 16 ya. Berarti kalau dijadiin yang kayak 28, 18 tuh jadi gimana nih? Ini berarti X-nya ya. X-nya jadinya gimana? 2, terus? 2, 8, sama 6. Sama 6. Oke, berarti valensinya 6 ya. Nah, terus kalau si Y-nya? Y-nya itu berapa kira-kira? Kan Y-nya untuk mencapai kestabilan perlu menyerap 1 elektron nih. Berarti dia elektron valensinya berapa? Berarti ujungnya 7 ya, Kak? Iya, benar. 2 sama 7. Nah, terus udah gitu gimana? Kita udah ketemu X-nya nih. Terus tadi udah ada XY4 juga nih. XY4. Diapain lagi nih? Di sketsain gitu, Kak, atau gimana? Oh, disketain atau ditentuin dulu atom pusatnya. Yang mana? Oh iya, bisa. Berarti jadinya yang atom pusatnya itu yang X, Kak. Iya, benar. Atom pusat. Nah, udah gitu, kalau udah ketemu atom pusatnya, kita apain? Dibikin kayak sketsanya atau cari itunya dulu, Kak, PEB sama... Oh, cari PEB. Oh, kalau kamu lebih nyaman yang cari PEB atau gambar sketsanya nih? Kalau dulu di sekolah itu, Kak, bikin kayak Lewis gitu, Kak. Oh, kayak gimana tuh gambarnya? Tapi kayaknya karena kita mau nyari bentuk molekul, kayaknya nggak terlalu berhubungan kalau misalnya dibikin gambarnya gitu kali ya. Nggak apa sih sebenarnya. Tapi ya justru yang aku cara cepat, mungkin yang cara kamu yang cara lebih benernya gitu ya.
Oke. Jadi mau pakai cara yang mana nih? Terserah kamu, terserah. Kayaknya yang cari yang langsung yang cepet itu aja, Kak. Yang Oke. Berarti pakai rumus ya. Berarti pakai rumusnya apa tadi? Kan PEB, kita mau nyari PEB. Terus gimana? Valensi atom pusatnya berapa? valensinya 6, Kak. Oke. Terus PI-nya berapa? 4 berarti, Kak. Karena kan Iya, benar. 4. Benar kok. 4 terus dibagi sama 2. Ini 2 emang udah template ya, guys. 2, bukan dari mana-mana. Terus jadi hasilnya? jadinya hasilnya 1, Kak. Oke, benar. PEB-nya 1. Terus berarti kita tahu PEB-nya 1. PEB 1. PEI 4 ya? Jadinya bentuknya Iya. kayak gimana tuh? Jadinya tetrahedral, Kak. Oke. Bentar dong. Berarti benar nggak? 1. Ada. Oh iya benar. Soalnya kan totalnya 5 berarti ya? Iya, Kak. Oke. 5, 1 tetrahedral. Nah, tetrahedralnya hati-hati nih. Aku nanya ke yang bikin soalnya nih. Dia mah sengaja ngecoh. Jadi tetrahedralnya dia buat tetrahedral doang sama tasimetris. Nah, jadi ini yang benar yang tasimetris ya. Jadi tetrahedral tasimetris atau nama lainnya tetrahedral terdistorsi ya. Kayak gitu juga bisa. Atau bidang 4. Kayak gitu. Oke, makasih. Siapa? Nala ya. Makasih udah bantuin aku. Sama-sama, Kak. Oke, nah kurang lebih kayak gitu sih guys. Ini mungkin ada lagi nih, siapa tahu ada yang mau lagi ya. Siapa nih yang mau coba nih? Ini bisa tuh polarnya nih. Siapa ya guys? Rizka boleh. Di mana Rizka? Halo Rizka. Halo. Kemana nih? Yaudah siapa deh? Martin. Nomor berapa, Kak? Yang ini, yang nomor 9. Gimana nih? Masih pakai cara yang tadi? Iya, pakai cara yang tadi. Jabarkan dulu itu X dan Y-nya. X dan Y-nya. X-nya? X-nya? 2. Iya. Y-nya 287. 287. Oke, terus? Terus ini nggak ada pusatnya ya, Kak? Apa? Ini nggak ada pusatnya ya, Kak? Iya, di sini nggak ada pesannya. Terus kita cari BEP-nya. Wait. Kalau cari BEP-nya itu kita pakai pusatnya gimana, Kak? Iya, kalau gini nggak ada, tapi kayak kita nentuin sendiri pakai cara yang kayak tadi gitu loh. Misalnya ini kan dia cenderung untuk lepas 2 elektron gini ya. Nah, yang ini kan dia cenderung untuk narik
X1 elektron. Ya kan? Nah, berarti yang kedua ini dikali 2 nih, kali 2. Berarti ntar dia dapatnya si X-nya itu bentar. Kan dia lepas, berarti dari X, terus dia jadi X-nya tuh plus ya, tambah dua plus nih berarti, 2 plus tambah 2 min. Gini, nah terus kalau yang Y-nya, berarti dia dari Y, dia aslinya dia narik 1 gini, terus dia jadi Y min gitu kan. Terus ini dikali 2. Jadi ini dia ada 2Y tambah 2 min. Pokoknya intinya kalau kayak gini dia samain dulu lah si elektronnya gitu dulu gitu. Samain. Ini Y. Di sini berarti 2 ya. 2Y min. Nah, udah kayak gitu berarti X plus tambah 2Y min. Digabung jadi X 2. Sorry. Ini 2 plus ya. Berarti X-nya 2. Kayak gitu. Berarti ini jadinya X-nya 2. X-nya 2 nih, udah ada X-nya 2 nih Martin. Berarti gimana? Kalau pakai rumus PEB. Berarti X-Y2 yang jadi Apanya nih? pusatnya X2. itu X. Benar. X. Jadi 2 kan di sini valensinya. 2. Ya. Terus dikurangin sama PI-nya. PI-nya berapa tadi? Yang ini. Halo? Akan dikurangin 2. Ya. Dibagi 2 ya. Bagi. Ya. Berarti hasilnya? Hasilnya 0/2 tetap hingga. Berarti 0 dong. Kan 2 kurang 2, 0. 0 bagi 2. Oh, ya. 0 ya? Oke. Berarti PEB-nya 0. Kita tahu PEB-nya... Aduh, sorry banget kalau ada yang teriak-teriak Syomai. PEB-nya 0. Terus kita punya PEI-nya itu ada 2 tadi ya. Berarti totalnya ada 2. Nah, kita cari. Kayak satu-satunya yang ini ya. Satu-satunya yang punya PEB 0, PEI-nya 2 itu adalah linear. Gitu. Linear dan dia itu nonpolar. Kenapa nonpolar? Karena kalau kita lihat tadi itu X ya. X itu atom pusatnya. Atom pusatnya itu X. Kalau kita gambar jadi gini, ini X, terus sampingnya Y, dan di sininya Y. Nah, kalau misalnya dia berikatan, berarti dia saling menghabiskan, guys. Tadi yang momen dipolnya 0 itu adalah nonpolar. Kayak gitu. Makanya dia linear tadi, dan juga nonpolar. Gitu. Oke, thank you juga Martin. Nah, kurang lebih itu sih ini yang nomor 10 masih aku cari dulu jawabannya soalnya kayak rada aneh gitu sih. Biasanya AB3 doang, nih ada AB3 minnya. Jadi masih buat next time. Nah, jadi udah sih kurang lebih segitu dulu hari ini. Mungkin ya bisa selesai lebih cepat. Apa kalian gini dah. Kalau misalnya kalian pengen dikasih latihan soal lagi, ketik 2915. Tapi kalau kalian mau udah aja, ketik 3622. Ingat gak? Kalau mau latihan soal lagi 2915,
Kalau udah cukup aja 3622. Ayo yang mana nih? Lebih cepet dong ya selesainya. Oke. Ya udah deh kalau gitu. Aku turuti 3622-nya. Aku stop share ya. Oke, kalau gitu kali ini udah aja ya, disudahi saja hari ini. Makasih buat kalian yang dari tadi udah merhatiin sampai akhir. Masih nyimak berarti ya. Tadi aku nyebutin angka. Suruh kalian ngetik. Oke, terus apa ya, mungkin sedikit pesan untuk kalian buat belajar kimia gitu sebenarnya. Ya itu tadi sih, kimia tuh menurut aku ya malah pelajaran yang paling seru gitu loh, karena saling nyambung lah gitu satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian pengen belajar kimia lagi gitu ya, itu penting banget untuk kalian bisa tahu konsep-konsep yang tadi, ikatan kimia sama yang kemarin itu jangan sampai dilupain banget, karena kimia tuh berputar di sekitar itu aja, pasti ada senyawa, pasti ada atom gitu. Jadi belajar dari situ, dan juga jangan lupa banyak-banyakin latihan soal, karena practice makes perfect. Oh iya, dan ini ya, aku ada beberapa sumber belajar kimia yang enak kalau misalnya kalian mungkin mau. Dulu aku kelas 11 pakai itu, terus kayak nilainya langsung bagus banget gitu. Sama Khan Academy. Ya, bisa di dua itu sih, tatanya.com yang di YouTube-nya. Terus Khan Academy juga gitu, kalau misalnya kalian suka yang video dan emang konsep based banget gitu. Bahkan fisika nih, siapa ya di sini kayak ada yang gak suka fisika juga, itu bisa banget tuh ke Khan Academy, karena aku juga jujur aku gak suka banget fisika, cuman pas aku ke Khan Academy, aku belajar di Khan Academy, aku jadi sedikit menyukai fisika gitu. Jadi ya udah sih, mungkin itu aja dulu buat sekarang. Besok iya ya, kenapa Martin? Kak, yang apa buku yang tadi yang dari teman belajar itu Kak, bisa di-share nggak di GCR, Google Oh, Class? oke. Oh iya, sorry ya, aku belum nge-share juga. Yang ini, yang OneNote-nya ini ya berarti ya? Iya. PPT-nya. Iya. Oke, ntar aku share ya. Thank you Makasih udah Kak. diingetin. Iya, sama. Nah, terus apa ya? Udah deh, udah gitu aja. Jadi ya, selamat beristirahat teman-teman. Besok kita materinya stoikiometri ya. Terus siapin juga ya siap-siap dipanggil gitu sih guys. Karena kita sama-sama belajar bareng aja gitu besok stoikio, soalnya juga aku udah rada-rada lupa sih gitu. Oke, makasih semuanya udah bisa list ya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kak, aku mau nanya lagi Kak. Iya ya, kenapa?